tiba-tiba banyak tentara masuk ke Greenland. Bang, apakah ini akan terjadi perang besar-besaran antara aliansi NATO melawan Amerika yang juga bagian dari NATO? Jawabannya enggak, semoga enggak, dan harusnya enggak. Karena secara resmi ini bukan semacam tentara turun untuk mempertahankan Greenland, tapi ini adalah gue nggak tahu kalian lagi-lagi dapat info dari mana, berita dari mana, tapi DM gue banyak yang bilang, bang, apakah benar perang, bang, udah kirim-kiriman tentara, bang, dan lain-lain. Jawabannya adalah betul, ada kiriman tentara, cuman bukan buat perang, melainkan latihan militer. European military personnel arrive in Greenland as Trump say US needs island. Buat yang belum tahu kenapa sih Trump pengen banget dapetin Greenland, bukan cuman dapetin gitu, tapi menguasai. Itu semua bisa kalian bahas di video gue sebelum-belumnya yang udah gue bahas di thumbnailnya yang kayak gini. Kalian klik dulu kalian kalau mau dengerin lebih panjang, tapi gue akan singkat di sini ya. Kasarnya Trump itu pengen banget nguasain Greenland yang merupakan bagian dari Denmark karena alasan pertahanan militer. Dia bilang itu mesti dikuasai sama Amerika karena itu dekat dengan Rusia, sehingga Amerika bisa punya persiapan militer yang lebih baik untuk melawan Rusia. Ya tapi kan ada mineral juga, ada SDA-nya juga, dan lain-lain gitu. Yang kita jadi tanya, iya ya buat militer doang ya, siap. Karena kalau ngomongin militer, di Greenland itu udah ada titik-titik pusat pangkalan Amerika. Jadi udah ada militer Amerika di sana. Sudah ada semacam antisipasi di perbatasan Rusia itu, so-called yang Trump bilang titik penting gitu loh. Terus buat apa lagi? Ya kan kita jadi kayak bingung, masa sih buat yang lain gitu kan? Apakah mungkin gitu kan? Tentu saja hal ini sangat-sangat ditentang dong sama seisi Greenland-nya. Terus habis itu ya yang Denmark, karena Greenland itu semi self-govern gitu lah, tapi dia masih di bawah naungan Denmark juga, yang nggak terima lah. You cannot annex another country, not even with an argument about international security. There is nothing I want more than for our friendship to continue. Because if we let ourselves be divided as allies, then we do our foes a favor. Nah, sebenarnya dia mau ngambil Greenland itu tuh udah ada dari semenjak Venezuela. Tapi setelah dia berhasil, menurut dia misinya berhasil di Venezuela ya, Trump ini tuh makin nekenin kata Greenland. Bahwa abis Venezuela, mungkin aja Greenland. You came from a different way this time. Yeah, a little bit different. We have some good people. We have Senator Lindsey Graham. Hello, We everybody. have Howard Lutnick. We'll worry about Greenland in about 2 months. Let's talk about Greenland in 20 days. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. Dan hal ini tentu saja membuat banyak tokoh-tokoh dunia tuh kayak semacam, wah ini kayaknya mesti benar-benar ditegor gitu. Prancis dan berbagai macam negara NATO yang merupakan aliansi dari Amerika itu sendiri pun angkat bicara kalau nggak gini deh kayaknya Amerika harusnya. Les Européens ont une responsabilité particulière, car ce territoire appartient à l'Union européenne, car ce territoire est aussi celui d'un de nos alliés de l'OTAN. La France a décidé de se joindre à l'exercice qui a été programmé et lancé par le Danemark de manière souveraine et indépendante dans le cadre d'Arctic Endurance. Nah, akhirnya di 2026 ada yang namanya Operation Arctic Endurance, sebuah military exercise, latihan militer yang menggabungkan negara-negara NATO ya, yang aliansi besar Amerika sendiri juga harus ada di situ untuk latihan militer di Greenland itu sendiri. Direncanakan sama pihak Denmark itu sendiri dan banyak banget peserta yang ikutan dan kirim tentara ke sana juga untuk latihan bareng. Ada Belgium, Estonia, Finland, France, Germany, Belanda, Norway, Swedia, Slovenia, UK, Iceland, dan mungkin akan bertambah lagi. Dan mereka emang beneran hadir dan bawa tentara ke sana dengan jumlah dan unit yang nggak main-main. Forces are on exercise in Greenland at a time when American designs on the island threaten the alliance's very existence. It's unclear whether this particular exercise, Operation Arctic Endurance, is anything but routine. There have been many similar drills in recent years.
The latest in September was called Arctic Light. Nah, emang bener ini semua latihan militer, bukan kayak pertahanan gabungan yang emang langsung kayak semacam fakta bahwa kalau Greenland kenapa-napa kita akan lindungi Greenland dari Amerika. Nggak ada bentuk formal seperti itu, tapi ini kayak bentuk simbolik. Correct me if I'm wrong ya buat anak-anak hubungan internasional yang suka nontonin video gue nih, gue butuh bantuan kalian nih. Ya hal kayak gini sebenarnya kayak apa ya? Kayak kecaman atau ancaman atau kayak semacam tindakan gitu untuk nunjukin kita nggak diem-diem aja loh sama kelakuan lo nih. Kita bukan cuma pidato peringatan doang loh ya. Ini kita turunin pasukan untuk nunjukin kita udah ready nih. Kalau misalnya something wrong happen atau everything goes south, kita ready. Kita siap. Iklan bentar seperti biasa, gue mau ngingetin merch official Cleanson makin kesini makin tipis stoknya. Banyak banget jenisnya, banyak banget variannya. Buruan kalian cek, buruan sebelum size kalian pada hilang, pada habis. Karena udah banyak yang hilang dan habis. Well, nggak hilang, dibeli orang. Gue senang banget kalau kalian bisa beli. Itu benar-benar membuat kita happy dan mensupport kami semua lah. Cara belinya cek aja, link ada di deskripsi di bawah ya. Thank you semua yang udah support. Now back to the video. Nah, gitulah kira-kira yang pengen disuarakan sama aliansi NATO, yang dimana Trump juga harusnya ada di NATO, terhadap Trump itu sendiri. Kalau ini benar-benar mengacaukan kestabilitasan dunia, apalagi pengambilan Greenland ini kayak benar-benar apa ya, unfavor buat semua anggota NATO kecuali Amerika itu sendiri gitu loh. Maksudnya gini loh, waktu Trump ambil Venezuela itu kasarnya, in my opinion dalam bahasa kasar itu ya lebih favor ke Cina Rusia gitu, yang memang secara politik bergesekan dengan NATO gitu. Jadi NATO memang kasih peringatan, kasih pidato dan lain-lain, tapi sudah terjadi dan begitulah. Sedangkan Greenland ini bagian dari NATO, sedangkan Greenland ini bukan temen Cina, temen Rusia, isinya geng NATO gitu loh. Ini orang-orang Eropa nih yang kayak, weh, lu mau makan temen nih, kasarnya gitu, kasar yang ditunjukkan mungkin sama NATO, lu makan temen lo nih, lu yang lain-lain caplok, masa temen lu caplok juga nih Amerika, yang bener aja nih. Apa emang Amerika sudah se-desperate ini, seliar ini, emang Trump udah sekacau ini nih, pemimpinan Amerika nih, DPR dan senatornya gimana nih Amerika nih. Dan mereka akhirnya ya nunjukin aksinya dengan solidaritas lah gitu, untuk nih kita turunin tentara kita gitu loh ke Greenland. Latihan, bukan perang, latihan. Kalau menurut gua kayaknya nggak mungkin terjadi udah kayak gini, karena ini bener-bener bakal membuat poros hubungan politik internasional itu kacau balau. Amit-amit ya, amit-amit. Tapi ini beneran amit-amit. Tapi coba lu bayangin, tiba-tiba Trump memang bener-bener udah snap, udah bener-bener apa ya, mental-mental Putin gitu, pengen buat legacy dan lain-lain, dicaplok lah Greenland secara militer gitu. NATO nggak terima, lebih tepatnya Europe ya, European Union akhirnya merasa NATO ini Trump doang, atau mereka ngeluarin Trump, atau mereka cabut semua dari NATO dan bertahan dari serangan Trump. Kubu NATO civil war kan tuh, ya kan? Amerika meleng, Eropa meleng, Rusia sama Cina. Wah, lebih apa ya? Gue pikir skenario Taiwan tuh udah yang luar biasa mengerikan. Sekarang kita punya the new Taiwan nih kayaknya, yaitu adalah Greenland. Tapi gimana menurut kalian, apa ya, spekulasi gue tuh ke depannya, hipotesa-hipotesa gue masih oke nggak nih? Terutama teman-teman yang di politik dan hubungan internasional. Coba komen di bawah. Oh iya, gimana respon Trump? Trump kan orang yang kayak bener-bener kayak nggak suka ya udah gitu loh. Bukan yang kayak nggak suka, oh ya udah deh kita negosiasi. Enggak, Trump bikin kebijakan baru untuk merespon apa yang terjadi baru-baru ini di Denmark. Trump threatens 25% tariff on European allies until Denmark sells Greenland to US. Iya, dikasih tarif 25% untuk negara-negara. 25% diancam. Nih kalau misalnya lu pada masih nggak jelas kayak gini, lu semua orang Eropa dapat 25% tarif tambahan ya. Diserang secara ekonomi, diancam. Nggak ngerti lagi. Ini dunia kacau bala. Gua nggak ngerti. Maksudnya skenario Taiwan, Cina, Amerika, NATO itu masih kebaca. Ini menurut gua lebih tidak terbayang dan lebih nggak tahu endingnya kayak gimana. Karena civil war NATO, man, very weird, man. Weird. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Kalau kalian punya komentar, kalian punya kritik, bisa taruh di kolom komentar di bawah. Dan komentar untuk hari ini adalah dari video gua yang Mr. Beast melawan fans One Piece. Dan komentarnya adalah dari Jude. Apalah, ayo username generated nggak jelas. Mr. Beast, tunjukkan review K-On, Oremio, Kiss X Kiss, dan YNS-mu. Fun fact, gua nggak nonton semua anime itu, tapi gua tahu itu anime apa. You. Dan ya, sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue udah Bening pamit undur diri, dan untuk kita semua semoga tidak terjadi apa-apa. Stay clean and sound.